Suaranya belum masuk ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin sekalian, senang sekali saya Febriana Putri Wahyuni, host kegiatan kajian Ramadan pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. 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 Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagi Muslim masih puasa full nggih, insya Allah. Insya Allah, Pak Indro yang kita ini. Baik, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Kasih dan Bapak Kasubag TU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
dan kepada seluruh peserta Zoom maupun live streaming via YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Materi yang akan dibahas pada kajian ini adalah haji, serba-serbi pelayanan seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, apa saja sih layanan yang ada pada seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar? Atau bagaimana sih cara pengajuan jika kita ingin dilayani oleh seksi haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar? Atau apa sih kesibukan staf yang ada di seksi pelayanan haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar? Nah, hal ini akan dibahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Andes Hamim Tohari. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Putri. Masih lancar nggih puasanya hari ini? Alhamdulillah, kalau suaranya lantang begini insya Allah tadi sahur. Dan untuk kesibukan pada hari ini kira-kira teman-teman di seksi PHU bagaimana ya Bapak? Apakah ngantuk atau malah sedang sibuk-sibuknya? Tidak ada kesempatan untuk ngantuk dan harus mempelototi data karena persiapan haji sudah semakin dekat. Intinya kami betul-betul mohon doa restu kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini Mbak Putri. Terus kemarin saya mendengar itu Pak, ada prestasi terbaik nih tahun ini untuk Haji Kabupaten Blitar itu kalau nggak salah terkait PHD. Iya. Itu bagaimana Pak ya? Memang luar biasa Mbak Putri. Jadi tahun ini atas istilahnya atas doa kita semua, tetapi kata kuncinya sebenarnya adalah beliau Bapak Kepala Kantor yang luar biasa istilahnya membackup proses penerimaan PHD yang mana baru tahun ini mungkin selama kegiatan haji sekian puluh tahun ya PHD kita akhirnya mendapatkan jumlah sekitar 8. Ini pun harapan kami masih bisa bertambah dengan seiring waktu yang mana ini SK untuk proses pelunasan alhamdulillah sudah turun mulai kemarin. Mudah-mudahan di provinsi nanti ada yang tidak melunasi dari PHD atau mengundurkan diri atau mungkin ada yang sakit ya, mudah-mudahan sakit ya. Tidak mendoakan ya ini. Nah, karena Pak Yai juga sampun istilahnya siap sedikit janji tapi juga siap membackup manakala ada yang mengundurkan diri. Ini insya Allah masih ada 2 dari Kabupaten Blitar yang belum masuk dalam panitia penyelenggara haji daerah. Jadi itu yang kita harapkan Mbak Putri ya. Doa yang buruk untuk kebaikan. Ya, enggak ada buruk ya. Nah, hanya barangkali sakit ya. Sakitnya kan mau baik mah mungkin ya, begitu. Sakit itu untuk menggugurkan dosa, jadi tidak jadi buruk ya. Iya, oke. Okay. Jadi tetap doa yang baik untuk kebaikan. Insyaallah, amin. Baiklah, karena pembicara kita sudah hadir bersama kita di sini. Mari kita mulai kajian Ramadan ini. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 30 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik dari peserta yang hadir di sini maupun peserta yang tergabung dalam Zoom meeting. Selanjutnya, siapkan fokus terbaik Anda dan kepada Bapak Dr. Andes Hamim Tohari kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Putri menyelani ya. Tadi disampaikan pertanyaan yang hadir di sini tadi sudah janji yang hadir ini tidak boleh tanya gitu. Baik-baik. Jadi tapi memberikan bantuan masukan ini kan malah ngeten apalagi narasumber kita. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Izin Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang ingkang kawula taati para alim, para ulama, para bapak yai, adalah ibu nyai. Oh terlalu mepet nggih. Wabil khusus yang sangat
saya hormati Bapak Kiai Haji Farmadi Hashim, SAG MHI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bapak Kasubag, Bapak Kasih, serta Bapak Ibu penyelenggara, yang sangat saya hormati para ustadzah penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang sangat saya hormati Bapak Kepala Satker, baik Kepala MIN, MTSN, dan MAN, serta Kepala KUA. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih tetap bersama dalam program kajian bulan suci Ramadan yang digagas oleh beliau Bapak Haji Farmadi. Ini luar biasa sebagai bentuk ikatan batin bahwa kita semua adalah satu keluarga besar yang di dalamnya perlu sekali ada komunikasi-komunikasi yang berkelanjutan, sehingga seperti yang disampaikan kemarin beliau Pak Haji siapa ya? Pak Haji Rosad ya, ada lali ya. Elingan posone Pak Hendro jadi lali aku. Pak Haji Rosad menyampaikan bahwa banyak saudara-saudara kita yang satu kementerian, khususnya Kepala Satker, yang mungkin juga kurang memahami. Bahkan satu rumah saja antara satu kasih dengan kasih yang lain mungkin juga tidak memahami berkaitan pelayanan apa yang ada di dalam kegiatan masing-masing atau tusinya masing-masing, sehingga ini sangat baik gagasan ini disampaikan. Ini baru saya 30 tahun menjadi pegawai di kantor Kementerian Agama, ya juga baru kali ini saya diutus untuk melaksanakan menyampaikan tusi masing-masing, yang mudah-mudahan ini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang membawa barokah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke atas junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izin saya menyampaikan berkaitan dengan tusi saya selaku kasih penyelenggara haji dan umroh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Itu kami istilahnya membuat peta yang akan kami sampaikan. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman ibadah haji, yang kedua adalah hikmah yang diambil dari ibadah haji, kemudian yang ketiga adalah program layanan haji. Jadi ini kita batasi 3 poin ini yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu, kalau berbicara masalah haji, itu pernik-perniknya, problemnya, persoalannya pasti banyak sekali. Dan saya yakin, saya husnudon, setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya di Kabupaten Blitar, utamanya di lingkungan kantor Kementerian Agama, pasti menginginkan dan sangat bersemangat untuk melaksanakan ibadah haji atau pergi haji. Dan ini pasti, ini sudah terbukti Bapak Ibu. Kalau nggak percaya nih tanya Pak Lesus ini. Belum daftar sudah pengen haji, ini luar biasa ini ya. Ini belum daftar tapi sudah bisa berangkat haji. Beliau memang saking pengen hebatnya beliau begitu. Jadi karena apa ya? Karena niat yang memang luar biasa. Dan saya yakin setiap umat Islam itu pasti niat kuatnya untuk melaksanakan ibadah haji itu memang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, bagi mungkin yang mengikuti Zoom pada pagi ini kok sampai belum daftar haji, itu aneh Pak. Aneh sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini nanti pulang langsung melakukan, mempersiapkan pendaftaran haji dan menemui mungkin Mbak Putri atau kami siap akan membantu untuk memproses pendaftaran haji panjenengan semuanya. Bapak Ibu, karena ngapunten semangatnya berhaji ini kalau
di Madura luar biasa Kiai. Bahkan rumah itu nomor 2. Artinya beliau semua warga Madura itu rata-rata mengedepankan istilahnya pergi haji. Namun dengan seiring waktu karena antriannya cukup panjang Bapak Ibu, mungkin juga ada perubahan pemahaman terkait itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pemahaman tentang ibadah haji itu pembahasannya juga kami batasi, antara lain arti haji, kemudian syarat-syarat haji, hukumnya haji, dasar hukumnya haji, kemudian yang kelima adalah hikmah serta faidah daripada ibadah haji. Untuk yang pertama, haji itu, makna haji dalam terminologi syariat adalah sengaja pergi ke Baitullah atau mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah-ibadah khusus yang ditentukan tata caranya, yang ditentukan juga waktunya. Jadi tidak semua waktu bisa untuk digunakan melaksanakan ibadah haji. Kalau di luar waktu itu namanya bukan ibadah haji tapi ibadah umroh. Itu yang perlu disampaikan, sehingga harus diikuti tata caranya, kemudian juga harus diikuti syarat-syaratnya. Adapun syarat wajib haji, yakni yang pertama adalah beragama Islam. Jadi setiap orang yang beragama Islam sebenarnya adalah sudah memenuhi syarat untuk berhaji. Jadi kalau Pak Indro belum, ini tidak punya kewajiban haji. Jadi Pak Indro, Bu Haris sama Pak Juweni ini belum. Hajinya memang ada sendiri ya. Pak Indro puasa juga puasa ada sendiri. Memang masing-masing agama punya tata cara yang sendiri-sendiri. Inilah memang keberagaman yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama, tetapi harmoni yang ada luar biasa. Kemudian selain syarat yang pertama beragama Islam, maka yang kedua adalah berakal sehat atau berakal. Kalau orang Islam akalnya hilang karena sesuatu dan lain hal, misalnya sakit, misalnya kecelakaan, misalnya karena memang disengaja untuk hilang akal, seperti mabuk. Jadi minum khamr tapi mabuk terus hilang akal, ya itu sudah nggak wajib lagi itu sebagai syarat untuk haji, nggak wajib. Kemudian balik atau dewasa sehingga harus dikenakan kewajiban untuk melaksanakan syariat agama. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka. Merdeka pengertiannya adalah kalau dalam istilahnya pemahaman dulu, para budak-budak itu adalah seolah-olah menjadi tawanan bagi para tuannya. Maka para budak itu istilahnya harus punya ikatan dengan tuannya dan sesuai keinginan tuannya. Jadi dalam hal ini orang-orang yang tidak merdeka seperti itu tidak memenuhi syarat untuk wajib untuk haji. Kemudian yang syarat berikutnya yang kelima adalah perjalanannya aman. Jadi perjalanan itu harus aman, artinya selama kita melaksanakan perjalanan misalnya dari Kabupaten Blitar, kemudian ke Surabaya, kemudian sampai nanti di Madinah maupun di Jeddah, Mekah, itu tidak ada istilahnya hal yang menghalangi, misalnya bencana alam, atau mungkin juga peperangan yang itu bisa membahayakan jiwa, maka itu adalah memiliki syarat, sudah memiliki syarat sebagai wajib untuk haji. Kemudian yang keenam itu memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan itu bisa kemampuan yang dilaksanakan oleh dirinya sendiri, kemudian kemampuan juga mungkin dibantu oleh orang lain dan lain sebagainya. Mampu. Jadi makanya kalau syarat
wajib salah satu syarat untuk haji itu memang ya harus mampu. Istilahnya kalau tidak memiliki kemampuan ya istilahnya itu belum memiliki syarat wajib haji. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di samping syarat wajib haji tersebut itu ada syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada syarat sah. Jadi untuk syarat sahnya haji itu yang pertama adalah beragama Islam, sama dengan yang tadi. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, yakni mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya tadi harus berakal itu juga istilahnya penting dalam hal ini, karena kalau akalnya hilang juga mungkin tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian melakukan ihram dan mikot. Jadi melakukan ihram dan mikot zamani, mengikuti waktunya. Kalau waktunya di luar itu juga tidak sah. Yang kemudian yang keempat, melaksanakan seluruh rukun haji. Jadi seluruh rangkaian rukun dan wajib haji itu memang yang harus dilakukan. Inilah memang beberapa hal syarat wajib dan syarat sahnya haji. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau tadi berbicara tentang mampu dan kemudian haji itu adalah panggilan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi panggilan itu bukan berarti seperti mendengarkan azan begitu kan, bukan. Artinya apa? Dipanggil, terdengar dan seperti itu tidak. Tetapi bagaimana hati kita sebagai umat Islam itu tergerak untuk melaksanakan, berniat untuk melaksanakan pergi haji. Karena kalau melihat panggilan itu istilahnya banyak sekali yang terjadi, hal-hal yang kadang di luar nalar. Jadi kalau haji itu adalah disebutkan mampu atau istitoah, baik istitoah secara biaya, istitoah secara kesehatan dan lain-lain, secara ilmu. Maka ini kalau dilihat dari secara biaya kadang-kadang juga kelihatan aneh. Orang yang dilihat kelihatannya kalau secara harta atau biaya adalah mampu, tapi juga banyak yang belum daftar haji, itu banyak sekali. Tetapi juga tidak sedikit Bapak Ibu, dan ini nyata saya melihat sendiri, ada seorang pemulung Bapak Ibu di Kabupaten Blitar. Juga ini tetangga saya sendiri, pemulung Mak. Jadi setiap hari pekerjaannya pemulung, ngumpulin benda-benda yang sudah tidak layak untuk dijual, bahkan dijual itu tidak layak. Tetapi beliau ngestoaken dawuh, ia menerima perintah dari seseorang, wis kayak sampah-sampahku gawa disampahi digawa mulih. Sing kena didol, sing kena ya bakal digawa mulih, seperti itu. Itu ternyata tahun 2021 kemarin juga sudah haji. Ini contoh. Yang kedua, seorang cleaning service di RA, tidak saya sebutkan nama, tidak saya sebutkan RA. Ini masih muda, beliau juga daftar haji. Kemudian cleaning service kita pun juga seperti itu, sambil menangis beliau mendaftarkan haji, menangis luar biasa. Saya terharu juga melihat keteguhan untuk berusaha mendaftarkan haji itu. Inilah yang disebut menurut saya panggilan itu adalah getaran hati, bagaimana kita mengikuti perintah Allah, karena seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, yang ini menjadi dasar hukum kita, yakni dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi, dan mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia. Jadi sudah kalau dikatakan wajib berarti siapapun manusia yang beragama Islam, jadi hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan haji kepada Allah, tetapi yaitu bagi orang-orang yang sanggup. Nah ini Allah tahu persis
bagaimana keadaan makhluknya, jadi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini memang luar biasa ayat ini kalau direnungkan lebih jauh dan lebih dalam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kemudian kalau kita lanjutkan, hikmah apa yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji serta faedah apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umroh? Itu penjabarannya adalah dari tafsir Ibnu Abbas di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya kurang lebih adalah supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi ibadah haji ini memang merupakan ibadah yang sangat lengkap sekali dan memberikan, Allah pasti memberikan pengalaman-pengalaman masing-masing individu itu yang berbeda-beda dalam rangka ini supaya setiap orang yang hadir pergi ke Baitullah untuk haji ini meningkatkan keimanannya dan semakin dekat kepada Allah. Inilah yang luar biasa, karena memang haji ini sejak zaman dulu banyak riwayat-riwayatnya. Ada riwayat yang disampaikan dan sangat terkenal, yakni beliau sahabat Uwais Al-Qarni, yang mana ini pergi haji bersama ibunya dengan berlatih dan mempersiapkan diri yang sempat dianggap sebagai orang yang gila. Jadi karena tawaduknya sama ibu, berkahnya beliau sangat terkenal menjadi penduduk langit. Ini luar biasa. Kemudian ada lagi yang dari riwayat yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud ya kalau nggak salah itu ya. Ada seseorang yang sebenarnya tidak pergi haji, tetapi doanya dikabulkan oleh Allah, bahkan doa itu membuat para jamaah haji pada saat itu menjadi mabrur, karena memang luar biasanya ya Abdullah muafa itu. Jadi karena sebenarnya itu bukan nggak ingin haji, tidak berhaji, tidak, tetapi karena barokahnya beliau punya niat haji yang sungguh-sungguh luar biasa dengan cara mengumpulkan uang hampir 40 tahun. Kalau sekarang nilai bibihnya kan 60 juta itu, akhirnya tetapi beliau memilih memberikan kepada orang yang saat itu sangat membutuhkan, karena melihat tetangganya memasak daging bangkai untuk menghidupi keluarganya. Jadi beliau tersentuh itu, maka memberikan semua biaya hajinya itu untuk diberikan kepada tetangganya. Agar terlepas dari penderitaan tersebut, dan itulah yang menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah sehingga memberikan pertolongan, sehingga menimbulkan jamaah haji pada tahun itu bisa mabrur semua. Ini kan luar biasa. Jadi cerita riwayat-riwayat ini nyata, saya meyakininya adalah nyata, dan itu menjadi spirit kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, berkaitan hikmah tadi kami lanjutkan. Kita bisa mengambil hikmah di atas, dan ini memberikan pengalaman tersendiri kepada saya, juga kepada Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji. Saya yakin yang ada di sini insya Allah sebagian besar sampun melaksanakan ibadah haji semua. Itu yang pertama adalah kita melihat
persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Jadi dengan ketika kita berada di Arafah, padang Arafah, ketika kita puncaknya wukuf itu, kaum muslimin menempati satu tempat yang sama, berada di tenda masing-masing yang kurang lebih fasilitasnya adalah sama, dengan pakaian yang sama, tidak menonjolkan ini latar belakangnya apa, kekayaannya berapa, jabatannya apa. Disitulah yang muncul adalah kesamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang luar biasa. Jadi hikmahnya adalah persatuan kaum muslimin, jutaan Bapak Ibu. Rata-rata tidak kurang hampir 4 juta kaum muslimin atau umat Islam seluruh dunia setiap tahun berkumpul melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menghidupkan persaudaraan dalam Islam. Jadi ukhuwah Islamiyahnya betul-betul luar biasa. Walaupun ngapunten masing-masing jamaah antar negara ini tidak bisa memahami bahasa, tetapi dari rasa yang sama mereka seolah-olah adalah menjadi bagian saudara masing-masing. Jadi kadang-kadang seolah-olah kayak jagongan tapi pakai bahasa isyarat, itu sering terjadi. Nggih, bahasa Tarsan ya kalau Pak Haji ini menyebut bahasa. Tapi begitu akrabnya dan kadang-kadang mengambil foto sarang-sarang dengan bahagianya, tersenyum, saling menyiapkan minum air zam-zam, kadang saling memberi, saling menunjukkan. Nah, ini kebersamaan yang sangat luar biasa yang jarang kita temui. Bahkan ketika tawaf biasanya ada barang-barang yang tercecer di bawah ditemukan oleh orang-orang dari negeri lain pun itu sering aman. Jadi sering aman, sering tidak hilang. Bahkan ketika tawaf itu misalnya tas, maka yang menemukan diacungkan ke atas supaya dikenali ini tasnya siapa sambil terus melakukan tawaf. Seperti itu, kemudian saling berbagi tempat dan lain sebagainya. Rasa yang sama inilah yang menghidupkan persaudaraan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, haji itu adalah sebagai penarik kaum muslimin. Karena memang ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Jadi menjadi daya tarik tersendiri bahwa umat Islam berusaha ingin memenuhi melaksanakan rukun tersebut, yakni walaupun di belakangnya ada garis bawahnya yakni mampu atau istitoah itu tadi. Namun ternyata istitoah itu istilahnya persepsinya banyak sekali dan luas sekali. Jadi intinya siapa yang berniat haji yang mungkin belum mampu, niatnya dulu yang kuat, insya Allah Allah akan memampukan Bapak Ibu untuk bisa berangkat haji. Yang penting niatnya dulu dikuati. Kemudian sebagai penarik ini jadi semakin banyak, semakin kaum muslimin berkumpul, Allah tunjukkan kepada para malaikatnya, hari ini aku tunjukkan ini loh kaum muslimin sedunia ada di sini semua. Ini menjadi daya tarik sendiri. Kemudian haji yang keempat, haji adalah momen terbesar yang mengingatkan kaum muslimin akan para pendahulu mereka, yakni Nabi dan Rasul. Jadi banyak nanti peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat langsung, walaupun sudah banyak berubah bentuknya, tetapi tempat-tempat itu masih ada sampai sekarang. Jadi tempat-tempat yang dulu dikunjungi, tempat sejarah mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, utamanya juga Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tempat-tempatnya masih apa istilahnya dijaga, masih rapi. Walaupun ada beberapa tempat yang memang sudah hilang, tetapi masih dikenali oleh banyak dari umat Islam kita semuanya. Kemudian yang kelima yakni
membantu fakir miskin Bapak Ibu. Karena pada kesempatan itu istilahnya didorong kita semua untuk melaksanakan sedekah. Sedekah mulai dari sebelum berangkat disuwun untuk sedekah agar perjalanannya lancar. Di tempat sana juga dihimbau, bahkan apa istilahnya ya, diharapkan dengan sangat untuk menyedekahkan kelebihan harta dari kita semua. Dan ketika pelaksanaan Idul Kurban atau sholat pada saat kurban, maka banyak hewan kurban yang itu bisa dibagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, yakni para fakir miskin. Itu yang sifatnya adalah membantu. Karena kalau membantu pemerintah Arab di masjid tidak ada kotak infak, ya nggak ada. Kayak nguyai segoro nanti malam. Tapi banyak juga warga, mungkin juga warga dari luar yang istilahnya Yonsewu dengan sembunyi-sembunyi ya meminta-minta Pak. Dengan sembunyi-sembunyi meminta-minta. Karena kalau ketahuan ya itu tidak boleh karena dilarang betul. Jadi itu musiman seperti itu kadang juga orang-orang yang memang tidak punya kewarganegaraan, kata orang-orang sana seperti itu. Kemudian yang keenam, haji itu merupakan pendidikan jasmani dan rohani agar manusia itu tangguh dan sabar. Memang luar biasa perjalanan haji ini, perjalanan yang memerlukan mental yang kuat. Ini sabar ini di sini adalah ujian mental, ujian hati. Kemudian juga memerlukan fisik yang kuat, sehat. Makanya salah satu persyaratan saat ini yang semakin ketat adalah istitoah kesehatan. Jadi kalau jamaah belum istitoah dari sisi kesehatan maka tidak diizinkan untuk melunasi. Kalau belum melunasi otomatis tidak bisa berangkat haji. Ini harapannya agar jamaah itu saged melaksanakan seluruh rukun dan wajib atau seluruh kegiatan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Karena hampir semuanya memerlukan fisik, mulai dari tawaf fisik, kemudian melaksanakan sa'i itu fisik, kemudian di Mina itu juga butuh fisik karena selama hampir 2 atau 3 hari itu melaksanakan perjalanan pulang balik. Sekali perjalanan rata-rata tidak kurang, sekali jalan itu 3 kilo. Pulang balik berarti 6 kilo sampai 7 kilo lah, kurang lebih seperti itu. Itu selama kurang lebih 2 sampai 3 hari berturut-turut. Ketika apa istilahnya balang jumroh itu. Nah, ini memerlukan fisik yang luar biasa prima. Namun Bapak Ibu, karena semangat kita, karena tekad kita yang kuat, kadang-kala di sana itu tidak terasa Bapak Ibu. Betul-betul tidak terasa. Ini sudah berapa langkah, sudah berapa kilo, sudah berapa hari, namun tiba-tiba pada saat waktunya pulang lah baru terasa di situ. Biasanya kan, makanya kami menghimbau ini momen insya Allah Kabupaten Blitar mohon disampaikan kepada Bapak Ibu yang punya saudara yang saat ini akan melaksanakan ibadah haji, perlu dipersiapkan mumpung masih ada waktu. Ini bulan Maret. Bulan depan sudah April, Maret saja sudah hampir pertengahan. Bulan depan April, awal Mei Bapak Ibu. Jadi tinggal 1,5 bulan lah, nggak ada ini. Hampir 1,5 bulan ini, insya Allah seluruh jamaah haji Kabupaten Blitar akan diberangkatkan menuju embarkasi selanjutnya menuju Tanah Suci. Jadi insya Allah sekitar tanggal 3 Mei ya. Walaupun ini nanti jadwalnya pastinya kita tunggu, tapi kita bisa menghitung estimasi dari Bapak Kepala Kantor juga mengestimasi seperti itu untuk kloternya sekitar kloter 11-12 antara itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan nanti menyiapkan fisik yang kuat, harapannya adalah jamaah kita bisa lancar mengikuti ibadah, kondur dalam kondisi sehat, bertemu keluarga, dan mendapatkan predikat yang haji mabrur. Karena haji mabrur tidak ada balasan pahala kecuali adalah surga. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang sangat saya hormati,
Kemudian yang paling akhir kaitannya dengan nomor 1, 2 tadi sudah, yakni program layanan haji Bapak Ibu, karena panjenengan di lapangan yang langsung di masyarakat adalah merupakan garda terdepan untuk bertemu dengan masyarakat, dan pasti masyarakat itu menganggap panjenengan pirsa berkaitan dengan haji. Maka perlu kami sampaikan ini agar nanti umpama ditanya itu bisa paling tidak bisa memberikan arahan atau saran dan lain sebagainya, bahwa kami di layanan haji itu yang pertama adalah menerima pendaftaran haji dan istilahnya memberikan masukan terkait dengan umroh. Kebetulan di dalam ruang kami PLHUT, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, itu memang ada satu istilahnya tempat yang di situ menyiapkan untuk menerima pendaftaran umroh. Jadi ini memang tempat yang disewa oleh BPIU atau Biro Travel penyelenggara Haji Plus dan Umroh yang memang sudah berizin. Ini bisa nanti misalnya kesulitan daftar, datang saja ke kami, daftar di situ untuk umroh bisa. Atau nyuwun info terkait umroh, monggo. Nggih, nah ini ngapunten ini saya ingatkan, ini mohon izin Mbak Kepala. Sebenarnya kawan-kawan di koperasi ini, dari kawan-kawan teman-teman pengurus koperasi utamanya yang ada yang dari KUA, kawan-kawan dari Satker yang lain, itu sudah menggagas kegiatan umroh bersama musim liburan. Ini monggo ini disambut dengan baik. Saya kira kalau panjenengan untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi sudah banyak yang kita kunjungi, baik di dalam maupun di luar negeri bahkan. Ini utamanya para Bapak Ibu Kepala Sekolah. Biasanya sudah ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Singapura, ada yang ke yang mana ini, yang bukan yang satunya itu Thailand, Pattaya ya Pak ya. Ini Pak Liso sudah ya Pak ya. Pasti ceritanya mesti banyak ini kalau ya, padahal ini biayanya tidak cukup, antara 10 sampai 15 juta itu pasti. Makanya dengan program layanan yang diberikan oleh koperasi, panjenengan punya biaya 5 juta, 10 juta, atau tidak punya biaya, itu bisa melaksanakan kegiatan umroh bersama-sama yang digagas nanti yang dilaksanakan nanti bulan Juli insya Allah. Ya enggak lah, niatnya enggak gantung kok itu. Dan ini insya Allah aman Pak. Aman artinya apa? Dikawal langsung insya Allah oleh beliau Bapak Kepala Kantor. Ini yang luar biasa. Sulit loh untuk menemukan ini, dan mungkin ini selama Bapak Ibu menjadi kepala madrasah, kepala KUA, kira-kira ya baru kali ini. Saya 30 tahun di sini ya, program ini masih satu kali ini. Dan biayanya juga enggak mahal, rata-rata tidak mahal. Monggo nanti komunikasi dengan koperasi, yang dilaksanakan pastinya adalah liburan. Ini mudah-mudahan saya pun nanti kalau bisa mudah-mudahan katut, nggak, mudah-mudahan sebagai hadiah sebelum purna ya Pak Yai. Sebelum purna, Pak Yai biasanya memperhatikan sekali kalau luar biasa ini. Saya pun sangat bersyukur Bapak Ibu, ini merupakan perjalanan yang luar biasa, karena saya dari background pendidikan yang tidak menyangka dalam perjalanan karir saya diberikan kesempatan untuk melayani tamu-tamu Allah, diberikan kesempatan untuk menjadi kasih haji dan umroh. Ini saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada khususnya kementerian, kepada Bapak Kepala Kantor. Kemudian yang pertama, menerima pendaftaran haji dan umroh, kita juga dilengkapi dengan bank Bapak Ibu. Jadi ada 3 bank yang sudah siap menerima setoran awal. Tidak perlu Bapak Ibu nyetor kemana-mana, cukup datang ke kami,
Di situ sudah ada 3 bank yang melayani. Yang pertama ada CIMB Syariah, kemudian Permata Syariah, kemudian yang ketiga adalah Panin Dubai. Misalnya tidak membawa uang cash atau membawa misalnya non tunai, akan dibantu proses transfer dan lain sebagainya. Jadi cukup datang membawa KTP sama KK itu sudah cukup. Kecuali kalau Yanti mendaftarkan putranya. Kalau putranya minimal 12 tahun baru bisa didaftarkan, Bapak Ibu. Monggo, mumpung ini antriannya masih sedikit, Pak. Bapak Ibu, antriannya cukup. Kalau daftar sekarang insya Allah 36 tahun lagi berangkatnya. Jadi kalau tidak didaftarkan sekarang, putra-putrinya Bapak Ibu nanti ya bisa dibayangkan berapa puluh tahun lagi antrian untuk haji itu. Kemudian biayanya kalau isunya ditambah atau biayanya tambah, enggak. Sampai hari ini biaya awal untuk setoran awal pendaftaran haji tetap 25 juta, nanti akan diproses porsi untuk haji panjenengan. Mohon maaf ya, harap minum ya gak berani ini. Jadi sekali lagi itu 36 tahun uang pendaftaran yakni 25 juta, tetapi kalau untuk umroh ya berkisar antara minim, kalau yang istilahnya di batasan estimasi dari pemerintah itu yang minim 26 juta ke atas. Kalau nanti 26 juta ke bawah, ini harus hati-hati, diwaspadai, ini tenanan opora dan lain sebagainya. Ini standar minimalnya 26 juta ke atas. Kemudian untuk selanjutnya, kami di samping menerima pendaftaran, Bapak Ibu, juga di situ ada layanan pembatalan. Artinya terkadang orang berpikir, opo iso kalau sudah mendaftar kemudian dibatalkan, apakah uangnya itu kembali atau uangnya hangus. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, uang panjenengan aman, porsi panjenengan juga aman. Artinya kalau pendaftaran panjenengan itu sudah daftar, buat sampai puluhan tahun panjenengan itu tidak membatalkan, maka porsinya panjenengan itu tetap ada. Dan setiap tahun misalnya waktunya berangkat, maka setiap tahun akan muncul terus seperti itu. Kecuali panjenengan melaporkan sudah meninggal atau mau dilimpahkan, nanti akan diproses dengan cara yang lain. Jadi ketika dibatalkan, maka uang itu akan kembali lagi kepada panjenengan utuh, tidak ada potongan apapun. Tapi dengan proses, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, yang membatalkan adalah harus orang yang bersangkutan sendiri. Orang yang bersangkutan sendiri yang membatalkan, karena pernak-perniknya ngapunten uang 25 juta itu ternyata bisa menjadi persoalan yang luar biasa. Bahkan sampai ada suami istri ini berebut uang 25 juta. Suami istri ya ini saya nyata ya ini. Dan dengan sama-sama membawa pengacara, Masya Allah, ini loh heran kan, kok bisa terjadi, ini memang nyata Pak. Jadi ceritanya ngapunten tidak saya sebutkan ini, tapi menjadi pengalaman yang, jadi ketika masih akur, ketika masih sayang, seperti Mbak Putri ini misalnya sayang pada calon suaminya, ini calon Pak, masih belum. Jadi mereka mendaftarkan suaminya, istrinya mendaftarkan suaminya, istrinya mendaftarkan suaminya, yang membiayai istrinya, kemudian didaftarkan, kemudian sekian tahun berlalu sudah punya anak 2 kembar cantik-cantik, sudah kuliah juga, eman-eman ini. Itu terjadilah prahara rumah tangganya yang akhirnya pisah, belum sempat sampai cerai. Yang intinya suaminya istilahnya juga masih merasa punya hak terhadap rumah yang ditempati, dan itu menurutnya adalah harta warisnya dan seterusnya lah, pokoknya seperti itu. Yang akhirnya istrinya itu butuh uang untuk biaya, akhirnya dibatalkan Pak. Dengan cara seperti apa?
membawa orang lain, Pak, membawa orang lain yang mirip masih saudaranya, ya ngapunten, itu membatalkan datang ke kantor, Pak. Nah disitulah terjadi bahwa karena suaminya tahu, akhirnya gegeran. Kok nyapo mau kono niki duitku. Kami akhirnya sempat kena efeknya. Tetapi kan ada tanggung jawab mutlak bahwa yang datang hari itu adalah suaminya. Jadi akhirnya membawa pengacara semuanya. Akhirnya kita dudukkan, saya sampaikan nek cara munggo pengacara KB. Duit 20 juta aku malah entek iso-iso omahmu yo entek saya gitu kan. Lek iso damai sing dijaluk suamimu apa, sing dijaluk istrimu apa diikhlasne. Alhamdulillah selesai. Nah ini ngapunten, kemarin itu juga hampir terjadi ya Pak Putri ya. Kemarin Pak Yai itu hampir terjadi seperti itu juga. Ngapunten ada orang datang ya, ini mau saya batalkan tanpa melibatkan istri saya. Apa bisa istri yang lama? Kebetulan belum dia datang membawa istri yang baru, Pak. Membawa yang baru ini, Pak. Iya, gara-gara istri kedua. Ini luar biasa. Ya, akhirnya saya jawab, padahal itu sudah dilunasi ya Pak Ibu ini. Sudah dilunasi, jadi istilahnya mau dibatalkan ya disampaikan ini tidak bisa. Dia kelihatan muangkel sekali sama istrinya. Saya nggak mau dia datang, nggak mau nguti-nguti dan pokoknya mau, seperti itu. Akhirnya dia nggak mau ya karena ngapunten orang kaya datang saja pakai mobil ya Alphard ya. Jadi akhirnya sudah Bu, tak daftarin apa gitu. Maunya diganti istri yang kedua. Ini ya lucunya ngaten. Jadi Bapak Ibu itulah pernak-pernik ya, pernak-pernik terkait dengan pembatalan. Selanjutnya Bapak Ibu bahwa yang ketiga itu juga menyelenggarakan pemberangkatan jamaah haji yang terpanggil seperti tahun ini. Pakai ini aja ya, oke. Terima kasih. Jadi kita juga melayani penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji yang terpanggil pada tahun berjalan pada tahun ini setelah memenuhi persyaratan. Jadi tahapannya adalah memanggil tahapan sosialisasi, yang ketiga adalah mengundang untuk proses pelunasan, persiapan pasporan dan lain sebagainya, mendampingi proses pemberangkatan ya, mendampingi proses pemberangkatan dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah foto biovisa. 2 menit lagi ya, ini sudah diingatkan oleh host, 2 menit lagi. Foto biovisa, membagi koper dan lain sebagainya, ini ada di layanan kami, termasuk penggabungan mahram. Bapak Ibu, jadi setiap jamaah haji reguler itu punya hak untuk didampingi mahramnya. Kalau mau hajinya pengen cepat, yang gandul sama mahramnya itu bisa. Jadi misalnya ibunya berangkat, anak kandungnya gandul sama ibunya, seperti itu. Makanya kalau ada isu yang berkembang di luar, kok bisa berangkat lebih cepat, sebenarnya itu tidak. Tetapi karena menggabung itulah, akhirnya jamaah tersebut bisa berangkat lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Karena syarat penggabungan adalah Bapak Ibu punya porsi yang sudah usianya 5 tahun minimal untuk sekarang, peraturan yang sekarang. Jadi punya porsi 5 tahun bisa bergabung kepada porsi yang berangkat pada tahun ini. Itu saya kira Bapak Ibu untuk pertemuan pada hari ini saya bahagia sekali. Nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini berkait dengan ibadah haji, mohon dengan sangat nanti langsung kepada Pak Yai Farmadi ya narasumbernya ya. Karena beliau nanti ahlinya haji, jadi kami hanya menyampaikan, menyambungkan ngaten. Kemudian untuk yang di dalam tidak boleh bertanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas materinya, sangat luar biasa dan jelas. Kita jadi lebih tahu mengenai ibadah haji dan pelayanan haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Selanjutnya saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk melakukan absensi. Linknya sudah ada di chat Zoom meeting. Gitu nggih? Dan selanjutnya jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung hubungi di nomor di bawah. Ya, sarangi. Ternyata tidak ada. Langsung aja datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar bisa atau hubungi nomor saya juga bisa. Iklan Bapak. Mohon maaf, yang resmi lewat hotline Kemenak Kabupaten Blitar saja, nggih. Resmi langsung ya. Ya. Kalau ingin bertemu saya atau Pak Hamim atau staf PHU yang lain bisa datang langsung ke kantor. Oke. Baik, dan akhirnya besok ada kajian juga, jangan lupa untuk bergabung kembali. Besok pemateri kita adalah Bapak Muhroji dari Kasbimais. Ya, tetap antusias, bareng-bareng kita melakukan kajian Ramadan di 2025. Bahasannya tentang poligami. Saya aja satu belum udah poligami, Pak. Baik, terima kasih. Oh iya betul. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah bergabung dan menyimak dengan antusias. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama. Siapkan senyum terbaiknya. Pakai pose juga boleh Bapak Ibu ya. Diangkat jempolnya mungkin. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya mungkin. Nah, oke, disiapkan jempolnya Bapak. Menghadap kamera semuanya. Yang belum menyalakan kamera. Oke, 1, 2, 3. Adakah lagi? Ya, yang lain sepertinya para kepala madrasah sudah di kelas mungkin ya. Memantau para bapak ibu guru ini sepertinya. Baik. Audiennya berapa Mbak tadi Mbak? 80-an tadi. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada pembicara dan para audiens. Saya Febriana Putri Wahyuni selaku host bersama Bapak Dr. Andes Hamim Tohari selaku pembicara pada kajian hari ini. Pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Ubur-ubur ikan lele. Mabrur le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.